Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Baik, materi kita kali ini adalah tentang mencintai kedamaian. Oke, kita langsung saja mulai. Nah, seperti yang kita tahu, Islam itu adalah agama yang sangat mencintai perdamaian. Islam pada dasarnya tidak pernah mengajarkan kekerasan, tidak pernah mengajarkan permusuhan. Islam selalu mengajarkan perdamaian, mengajarkan persahabatan, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran misalnya kita mulai, meskipun sebenarnya ada banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang perdamaian, dan 4 ini diantara ayat-ayat yang menjelaskan cara dan tindakan yang sebaiknya kita pilih agar kita mendapatkan perdamaian dan kedamaian. Ada di sana surat Al-Hujurat ayat 9, ada surat Al-A'raf ayat 199, ada surat An-Nahl ayat 126, dan surat At-Tolak ayat 2. Ya, kita lihat satu persatu dari ayat-ayat ini. Dalam surat Al-Hujurat misalnya Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minin, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu mufrodat-mufrodatnya. Ada beberapa mufrodat yang barangkali masih ada yang belum paham artinya, sehingga di sini akan saya jelaskan arti dari mufrodat. Barangkali ada yang belum paham mufrodat atau kosakata dalam bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran ini yang masih belum dipahami. Yang pertama, to'ifatani misalnya, yang berarti dua kelompok. To'ifah berarti kelompok, to'ifatani ditasniahkan menjadi dua kelompok. Iqtatalu yang berarti yang diambil dari lafaz qatala, kemudian diikutkan wazan ifta'ala menjadi iqtatalu, yang mana artinya kemudian menjadi saling berperang satu sama lain. Ada juga lafaz baghat yang mana artinya adalah mendolimi atau melampaui batas. Makanya di dalam agama Islam, di dalam istilah Arab misalnya, orang yang berani memberontak kepada negara, kepada kepemimpinan yang sah, itu disebut sebagai perbuatan bughat, perbuatan yang memberontak. Baghat ini perbuatan yang dolim, yang melampaui batas, yang tidak seharusnya dilakukan. Selain itu ada juga lafaz tafi'ah yang mana artinya kembali. Fa'a yafi'u yang berarti kembali. Ada juga lafaz aslihu fa'aslihu yang berarti meluruskan, mengsolehkan kembali, meluruskan kembali, mendamaikan, membenahi yang rusak, dan lain sebagainya. Yang berarti dalam konteks di sini juga berarti mendamaikan. Ada juga lafaz wa aqsitu yang berarti al-qistu itu berarti berlaku adil, berlaku seimbang, sehingga tidak ada pertengkaran dan pertentangan di antara dua kelompok. Nah, ayat ini jika kita pahami secara lengkap makna ayatnya, jika ada dua golongan yang mana golongan tersebut sama-sama golongan muslim, golongan orang mukmin, ya entah itu golongan, entah itu organisasi masyarakat, entah itu kelompok tertentu, yang mana kedua kelompok ini masih sama-sama muslim, kemudian kelompok tersebut iqtatalu, saling berperang, saling bermusuhan, saling berselisih, naudzubillah, sampai saling membunuh, fa'aslihu, maka damaikanlah antara kedua kelompok tersebut. Fa'aslihu, maka benahi mana yang salah yang terjadi antara dua kelompok tersebut, diselesaikan secara baik. Fa'aslihu bainahuma, damaikan di antara keduanya. Fa'im baghat ihdahuma 'alal ukhra,
Jikalau salah satu di antara keduanya setelah diislah secara baik, secara damai, ternyata masih ada salah satu di antara dua kelompok tersebut yang masih menginginkan atau masih mendolimi kelompok yang lain, maka faqatilul lati tabghi, maka perangilah orang yang atau kelompok yang melampaui batas ini tadi, orang kelompok yang mendolimi kelompok lain ini tadi. Ketika sudah diislah, sudah diluruskan, sudah ditengahi antara keduanya, kemudian melalui jalur dan jalan yang benar, ternyata kelompok tersebut masih saja melampaui batas, mendolimi kelompok yang pertama tadi, maka faqatil, perangilah mereka. Perangi tidak selalu berarti angkat senjata, bisa jadi memperangi dengan lewat jalur hukum misalnya, atau lewat jalur yang lain, tidak harus selalu melalui angkat senjata. Apalagi kita sebagai orang-orang awam, orang-orang biasa, tidak melulu memerangi sesuatu itu berarti kita harus angkat senjata dan melakukan pembunuhan, perbuatan kekerasan, karena kembali lagi Islam itu cinta damai. Hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangi orang-orang tadi, kelompok tadi yang setelah di-Islam masih saja ingin merampas hak orang lain, sampai mereka kembali ke jalan yang benar, sampai mereka kembali ke perintah Allah yang lurus. Fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma. Nah, kalau mereka sudah kembali, sudah mau didamaikan, fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikanlah urusan antara mereka tadi, damaikan urusan di antara keduanya dengan adil, secara adil, yang tidak berat sebelah, sama-sama legowo, sama-sama mau menerima dengan islah yang diberikan. Karena innallaha yuhibbul muqsitin, Allah itu mencintai, menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini salah satu ayat yang menjelaskan ketika ada peperangan, kewajiban kita sebagai seorang muslim mendamaikan, ketika kita mampu untuk mendamaikan tersebut secara adil. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Riwayat yang pertama dari Qatadah mengatakan bahwasanya ayat ini turun karena ada sengketa antara kaum Bani Ansor, di antara suku Khazraj dan suku Aus yang saling mengklaim hak milik sesuatu. Kemudian karena merasa haknya diambil, dua-duanya merasa haknya diambil, maka terjadilah percekcokan, terjadilah perselisihan, yang meskipun tidak sampai angkat senjata, tapi bisa berpotensi menjadikan kegaduhan di antara orang muslim. Riwayat yang lain dari Imam As-Suddi mengatakan bahwasanya ayat ini turun karena tentang perselisihan antara suami istri, yang mana perselisihan tersebut menyebabkan kedua suku dari suami istri tersebut ikut campur, sehingga akan terjadi perselisihan yang lebih ramai lagi, meskipun lagi-lagi tidak sampai mengangkat senjata untuk saling membunuh. Nah, kedua riwayat ini sama-sama menjelaskan bahwasanya setelah terjadi sengketa dan percekcokan tadi, Rasulullah SAW datang untuk mendamaikan kedua kelompok tersebut. Nah, jadi Rasulullah sendiri datang untuk sebagai penengah dari percekcokan ini. Nah, lagi-lagi Rasulullah mencontohkan untuk ketika ada perselisihan, sebaiknya diselesaikan jika memang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan. Ayat yang kedua, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Surat Al-A'raf ayat 199. Kita lihat.
beberapa mufradatnya, khudil afwa, ambillah, pilihlah, carilah al-afwa, hal-hal yang mudah, yang gampang ditolerir oleh orang-orang awam terutama ya. Wa'arid, dan berpalinglah. Nah, kalau kita mengenai ayat ini, udil afan, maka ambillah, pilihlah cara yang paling bisa dilakukan atau yang paling mudah bisa dilakukan oleh orang-orang awam. Wa amur bil urfi, dan perintahkanlah untuk melakukan hal-hal baik, untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf. Wa arid anil jahilin, dan berpalinglah, hindarilah orang-orang yang bodoh. Dalam artian bukan orang yang kita hindari, tapi perbuatannya yang kita hindari, sehingga jangan sampai kita terganggu dengan perbuatan-perbuatan kurang baik dari orang lain. Nah, ini lagi-lagi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita sebagai seorang muslim bersikap dengan sesama manusia. Kemudian di ayat yang lain, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, surat An-Nahl 126. Kita lihat beberapa mufradatnya terlebih dahulu. Ada lafaz aqabtum yang mana artinya adalah memberikan hukuman, membalas, menghukum, dan lain sebagainya, dan yang semisalnya. Sedangkan lafaz bimithli itu berarti dengan sesuatu yang setimpal, dengan sesuatu yang sama persis, dengan sesuatu yang serupa. Nah, jika ayatnya kita baca secara keseluruhan, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la khairul lisabirin. Dan jika kamu ingin menghukum, ingin membalas mereka, maka hukum dan balaslah mereka bimithli ma uqibtum, semisal atau serupa dengan apa yang pernah mereka lakukan. Wala in sabartum, ada huruf lam di situ, yang mana artinya dan jika kamu lebih memilih sabar terhadap apa yang mereka lakukan, maka itu lebih baik bagi kamu. Ternyata ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berhubungan dengan kejadian di perang Uhud, di mana paman beliau tercinta Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib itu wafat atau gugur karena diserang oleh salah seorang kafir Quraisy. Bukan hanya diserang, tapi juga disayat-sayat dan wajahnya disilat-silat sampai hancur tidak berbentuk. Melihat ini Rasulullah sangat marah sekali, sampai pernah berjanji akan membalas 70 kali lebih berat daripada apa yang sudah diterima oleh Sayyidina Hamzah. Kemudian ternyata setelah turun ayat ini, Rasulullah akhirnya kembali lagi lapang dada untuk memaafkan dan tidak jadi untuk membalas. Ini sekali lagi dicontohkan bagaimana kita sebagai muslim, bagaimana caranya agar selalu mendapatkan perdamaian, memberikan maaf, bersikap lapang dada. Kemudian jika ada orang yang menyakiti kita, kalau memang sudah keterlaluan dan kita ingin membalas, balas hanya sebatas apa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, hanya yang serupa. Tapi sekali lagi ditekankan di sini. Jadi jika kamu lebih memilih bersabar, maka itu yang lebih baik, karena kembali lagi Islam itu agama yang damai. Kemudian di surat At-Tolaq ayat 2. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, dan seterusnya surat At-Tolaq ayat 2. Ada beberapa mufradat dulu yang harus kita jelaskan supaya lebih bisa memberikan pemahaman kepada kalian ya. Di situ ada lafaz ajalahun yang berarti akhir masa, yang berarti akhir dari periode tertentu, ajal yang diartikan sebagai akhir masa dari iddah wanita yang sudah dipisah oleh suaminya. Fa'amsikuhun yang berarti pertahankanlah atau kembalilah, peganglah dengan erat, itu arti amsiku. Kalau hunna itu dhamir yang kembali kepada nisa.
Au farikuhun, atau tinggalkanlah dia, atau pisahlah dengan dia, ceraikanlah dia. Bima'rufin wa asyidu dawai adlin. Dawai adlin berarti orang-orang yang mempunyai sikap adil. Karena dawai berarti ada dua orang ya. Dua orang yang mempunyai sifat dan sikap yang adil. Yu'adu bihi. Itulah apa yang kalian diberikan mauidhah. Itulah apa yang kalian dinasihati. Itulah sesuatu yang dinasihatkan kepada kalian. Itulah sesuatu yang diajarkan kepada kalian. Itu arti dari yu'adu bihi. Makhroja berarti jalan keluar. Nah, ketika kita membaca ayat ini secara lengkap, fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'rufin. Ketika masa iddah dari perempuan yang tadi sudah ditolak itu mencapai akhir masanya, masa iddahnya sudah selesai, maka tentukanlah faamsikuhun, kalau masih ingin bersama dengan dia, ya kembalilah, pertahankanlah dia, ajaklah dia untuk rujuk kembali, bima'rufin, dengan cara-cara yang tentu saja yang baik, au farikuhunna bima'rufin, atau kalau memang sudah tidak ada kecocokan, sudah tidak bisa dipertahankan, sudah tidak bisa diluruskan, ya pisahlah dengan dia, ceraikanlah dia, yang lagi-lagi bima'rufin, dengan cara-cara yang baik. Wa asyidu dawai adlim minkum, dan berilah dua orang saksi yang jelas. Wa aqimus syahadata lillah, dan tegakkanlah persaksian itu atas nama Allah. Tegakkanlah persaksian itu seperti yang sudah diajarkan, yang sudah disyariatkan. Dzalikum yu'adu bi. Seperti itulah hal yang sudah pernah diajarkan, hal yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Itulah hal-hal yang dijelaskan, diajarkan kepada orang Islam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan bagi orang yang bertakwa pasti diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poinnya di sini adalah kalau memang sudah tidak ada kecocokan dengan pasangan hidupnya, sebaiknya segera ditentukan sikapnya, apakah masih ingin diteruskan, masih ingin dipertahankan rumah tangganya, atau ingin diselesaikan atau diceraikan istrinya. Berikan kejelasan kepada istri tersebut, dan dengan cara yang bima'ruf, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang damai. Selanjutnya, setelah kita membaca dan menelaah beberapa ayat tentang perdamaian, akan lebih lengkap kalau kita menelaah juga hadis-hadis tentang mencintai perdamaian dan kedamaian. Pada dasarnya ada banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang cinta, kedamaian, dan perdamaian. Di sini ada 3 di antara banyaknya hadis yang menjelaskan hal tersebut. Hadis yang pertama, riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Atha bin Yazid Al-Laitsi an Nabi Ayyub radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limuslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathin yaltaqiyani fayasuddu hada wa yasuddu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam wa dzakara Sufyan annahu sami'ahu minhu 3 marrat. Di sini kembali lagi untuk mengingatkan ya, yang merupakan matan dari hadis ini adalah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limuslimin ila akhir yabda'u bis salam. Ini matan hadisnya. Sedangkan haddatsana sampai anin Nabi itu merupakan sanad. Rawinya adalah mulai dari Ali bin Abdullah, Sufyan, Az-Zuhri, Atha, Yazid Al-Laitsi, dan seterusnya. Itu rawinya. Sedangkan mukharijnya adalah Imam Al-Bukhari. Oke, sebelum pada mufradat kita bicara dulu tentang hukum hadisnya ini. Kita lihat bahwasanya mengingat-ingat ilmu hadis ya,
Di situ diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Ketika hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana kitabnya Imam Al-Bukhari itu sudah disepakati oleh jumhur ulama merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Selain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Oke, sehingga lebih menguatkan lagi keabsahan atau kesohihan dari hadis ini. Oke, kita lihat beberapa mufradat yang mungkin masih belum diketahui artinya. Ada lafadz la yahillu di situ yang mempunyai arti tidak dibenarkan, tidak dihalalkan, tidak sepantasnya. Ada lafadz yahjuro. Yahjuro itu berarti mendiamkan, bermuka masam, memutus hubungan, tidak mau bertegur sapa, itu hajaro, meninggalkan dan lain sebagainya, dan mana-mana yang serupa. Yang inti artinya adalah memutus hubungan. Kata yang lain fayasuddu yang berarti memalingkan. Yabda'u memulai, mengawali, mendahului. Oke. Jika kita baca hadisnya, matan hadisnya secara lengkap, la yahillu li muslimin ayyajuru akhahu. Tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan seorang muslim itu memutus hubungan dengan saudaranya sesama muslim fauqa salatin, lebih dari 3 hari. Tidak dibenarkan, tidak boleh lebih dari 3 hari mendiamkan atau memutus hubungan dengan mereka. Yaltaqiyani fayasuddu hada wa yasuddu hada, yang mana memutus hubungannya itu ketika bertemu bukannya saling bertegur sapa dan saling memberikan salam, malah mengungkit-ungkit haknya yang ini, mengungkit-ungkit hak yang ini, tidak mau saling bertegur sapa, saling memalingkan wajahnya. Wa khairuhuma, dan yang paling bagus di antara keduanya adalah alladzi yabda'u bisalam, yang mau memulai, mendahului untuk mengucapkan salam. Jadi sekali lagi, cara damai yang diajarkan oleh Rasulullah itu dengan sabda beliau, yang paling baik di antara mereka ini ya yang mau memulai salam, yang mau merendahkan egoismenya, yang mau merendahkan gengsinya, sehingga mau memulai salam dan menyambung kembali tali silaturahim di antara sesama umat Muslim, sesama umat Nabi Muhammad SAW. Oke, riwayat yang selanjutnya dari Imam At-Tabrani, beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Ali ibn Shu'aib As-Simsar qala haddatsana Khalid bin Khaddas qala haddatsana Hammad bin Zaid an Abdullah ibn Hafs an Abi Amamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Ayyub bin Zaidin, ya Aba Ayyub, ala adulluka ala amalin yaradahu Allah wa rasuluh? Qala bala. Qala tuslihu bainan nasi idza tafasadu wa tuqaribu bainahum idza taba'adu. Oke, kita mulai dulu di sini. Matan hadisnya adalah qala Rasulullah sampai idza taba'adu. Di antara mufradatnya yang mungkin masih belum dipahami adalah fat tuslihu, yang mana artinya adalah mendamaikan, meluruskan, membenahi yang salah, yang retak. Idza tafasadu dari lafaz fasad yang berarti rusak, sehingga artinya karena ikut wazn tafa'ala jadi saling merusak hubungan di antara keduanya, saling mencela, saling melukai dan lain sebagainya. Wa tuqaribu, dan mendekatkan kembali. Idza taba'adu ba'id, ba'uda yang berarti jauh, taba'adu berarti saling berjauhan. Jadi kalau kita baca hadisnya secara lengkap, Rasulullah bersabda kepada Abu Ayyub, apakah Abu Ayyub ingin tahu amal yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya? Abu Ayyub menjawab, ya. Rasulullah kemudian memberitahukan bahwasanya amal yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya adalah meluruskan, mendamaikan antara
mendamaikan antara orang-orang yang sedang saling mencela, orang-orang yang saling berselisih, orang-orang yang saling merusak hubungan silaturahimnya. Kemudian mendekatkan kembali orang-orang yang saling berjauhan. Ini amal-amal yang eh, diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Yang mana amal ini pun kembali lagi mendamaikan, merukunkan orang-orang yang tadinya mungkin mempunyai masalah dengan yang lain, yang mana mungkin tadinya saling mencela, saling berbuat buruk kepada yang lainnya, sehingga didamaikan dan dirukunkan kembali. Wah, kembali lagi betapa Islam itu benar-benar mencintai kerukunan dan perdamaian. Hadis yang terakhir pada penjelasan kali ini dari riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, qala hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala hadatsana Ibrahim ibn Sa'id an Shalih an Ibn Syihab anna Humaid bin Abdurrahman qala akhbarahu anna ummahu Umma Kulthum binta Uqbah akhbarathu annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqul khairan. Oke, matan dari hadis ini adalah laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqul khairan. Oke, kembali lagi riwayat ini karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari maka otomatis hadis ini menjadi hadis sahih. Dan selain itu, selain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ada beberapa lafadz yang barangkali masih belum diketahui artinya. Ada lafadz al-kadzab yang mana artinya adalah pendusta, orang yang gemar mendustai, orang yang gemar berbohong. Fayanmi yang berarti menyampaikan atau menumbuhkan atau melakukan. Pada dasarnya lafadznya adalah nama yanmi yang berarti tumbuh, yang berarti melakukan dan semisalnya. Arti dari hadis ini adalah kalau ada orang yang mendamaikan permasalahan di antara manusia, mendamaikan permasalahan percekcokan di antara umat Islam, maka dia itu tidak mungkin termasuk dari orang yang pendusta. Tidak mungkin dia itu golongan orang-orang yang mencintai kedustaan. Orang-orang tidak mungkin termasuk orang-orang yang gemar untuk berdusta. Kemudian dia juga menyampaikan hal-hal yang baik, mengatakan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Tidak mungkin dia termasuk pendusta. Ini lagi-lagi penguatan bagi orang yang sikoh, orang yang kuat, orang yang kredibel, orang yang solih, itu orang-orang yang suka mendamaikan orang lain. Dan orang yang solih ini otomatis orang yang benar-benar beragama dengan agama Islam. Di orang yang benar-benar beragama Islam dan dia soleh, pasti dia suka mendamaikan perselisihan dan percekcokan antar umat Islam, antar manusia. Bukan malah membuat percekcokan dan perselisihan. Oke. Itu diantara ayat-ayat dan hadis-hadis tentang perdamaian yang ditunjukkan oleh ayat dan as-sunnah, sehingga kita sebagai umat Islam bisa menjalankan dan memilih mana jalan yang seharusnya kita pilih, sehingga perdamaian dan kedamaian serta kerukunan ini akan selalu kita dapatkan. Sekian materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.